sahabat Nabi yang berkhianat dan menghukum dirinya sendiri. Abu Lubabah salah satu sahabat Nabi, termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Ketika Perang Badar terjadi, Rasulullah menugaskan Abu Lubabah sebagai pemimpin di Madinah. Tugasnya adalah menjaga keamanan penduduk, melindungi perkebunan, dan mengawasi perbatasan. Ketika terjadi penyerbuan Rasulullah ke perbentengan Yahudi Bani Quraizah, Abu Lubabah ikut bersama beliau, sementara pimpinan pemerintahan di Madinah diserahkan pada Abdullah ibnu Umi Maktum. Rasulullah bersama para sahabat mengepung benteng Bani Quraizah selama 25 malam, sehingga mereka hidup dalam kekurangan dan ketakutan. Namun, Bani Quraizah tetap tidak mau meninggalkan hukum Taurat dan meminta Abu Lubabah dikirimkan kepada mereka untuk dimintai pendapatnya, sebab mereka adalah sekutu golongan Al-Aus seperti istri Abu Lubabah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah untuk mendatangi Bani Quraizah sebagai wakil beliau untuk berunding. Pada saat Abu Lubabah tiba, para perempuan dan anak-anak datang kepadanya dalam keadaan sedih sembari menangis. Melihat situasi itu, Abu Lubabah menjadi lembut hatinya. Lalu, mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, apakah sekiranya kami patut mengikuti hukum Nabi Muhammad?" Akan tetapi, Abu Lubabah tidak menjawab ataupun berkata-kata. Ia hanya merentangkan tangannya ke tengkuk yang mengisyaratkan bahwa mereka akan dibunuh. Hal tersebut menjadi peristiwa di mana Abu Lubabah telah berkhianat dan mendurhakai Rasulullah, sebab tidak melakukan perundingan sebagaimana perintah beliau. Sebelum Abu Lubabah memulai perkataannya kepada Bani Quraizah, ia merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Saat mengikat diri, Abu Lubabah berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu hingga ampunan Allah datang kepadanya. Ia juga berjanji untuk tidak berpijak di tempat Bani Quraizah yang menjadi tempat dirinya berkhianat kepada Rasulullah. Sebelumnya Abu Lubabah berdiam diri di bawah terik matahari, tanpa makan dan minum selama 1 hari penuh. Ia berkata, "Aku akan terus begini hingga meninggal dunia, atau Allah mengampuniku." Sementara itu, Rasulullah terus memperhatikannya siang dan malam. Atas peristiwa tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah berupa teguran atas perbuatan Abu Lubabah yang mengikat dirinya selama 6 hari di menara masjid. Wahyu tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Setelah turunnya teguran dari Allah, datang kembali wahyu Surat At-Taubah ayat 102 yang menyatakan bahwa taubat Abu Lubabah telah diterima. Akhirnya Rasulullah melepaskan tali yang mengikat tubuh Abu Lubabah. Demikianlah kisah pertaubatan sahabat Nabi Abu Lubabah yang berkhianat. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah ini untuk menyegerakan diri dalam bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan maksiat. 1 amalan rahasia sang ahli surga. Suatu hari, Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikannya takjub, meskipun orang yang disaksikan itu tak menyadarinya. Keesokan harinya, Rasulullah berkata, seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya, beliau menunjuk pria yang dinubuatkannya sebagai ahli surga itu. Demikian pula pada hari ketiga, ketika orang tersebut lewat. Alhasil, nubuat Rasulullah 3 hari berturut-turut itu membuat penasaran Abdullah bin Amr. Ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu menjadi ahli surga. Akhirnya ia terus mengikuti orang itu sampai ke rumahnya agar bisa mengamati lebih dekat lagi. Ibnu Amr membuat skenario sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Abdullah bin Amr pun berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah antara aku dan ayahku terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Orang itu pun menjawab, "Mari." Dengan senang hati, selama 3 hari berturut-turut Ibnu Amru tinggal di sana. Namun ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan salat tahajud atau amalan-amalan istimewa lainnya. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tak baik. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amr semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya, saat hendak permisi ia berkata kepadanya secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu, karena aku mendengar Rasulullah pernah berkata selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga. Dan selama itu pula, yang muncul di hadapan kami adalah dirimu. Apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasul mengatakan demikian?" Orang itu berkata, "Ya, benar, amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Karena merasa yakin orang itu telah jujur, Ibnu Amr pun pamit. Namun, belum jauh dari rumahnya,
orang itu berlari-lari untuk memanggil lagi Abdullah bin Amr. Ketahuilah amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah. Mendengar itu, Abdullah bin Amr berkata, inilah amalan yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan. Lomba sedekah Abu Bakar dan Umar, siapa pemenangnya? Suatu hari Rasulullah menyeru kepada para sahabatnya untuk memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Umar bin Khattab segera menyiapkan harta kekayaannya untuk disedekahkan. Dalam hatinya berkata, setiap saat Abu Bakar selalu membelanjakan hartanya lebih banyak dari apa yang telah saya belanjakan di jalan Allah. Umar berharap dengan karunia Allah, semoga dapat membelanjakan harta di jalan Allah lebih dari Abu Bakar kali ini. Saat itu Umar mempunyai 2 kali lebih banyak harta kekayaan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Dengan perasaan gembira, sambil membayangkan bahwa pada hari ini, ia akan bersedekah melebihi Abu Bakar. Oleh karena itu, segala yang ada di rumahnya ia ambil setengahnya untuk disedekahkan. Lantas Umar membawa harta itu kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau bersabda kepada Umar, apa ada yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, iya ada yang saya tinggalkan wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, seberapa banyak yang telah kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ia menjawab, saya telah tinggalkan setengahnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan dengan keberkahan nama Allah dan Rasulnya serta keridoannya. Mendengar hal itu Umar berkata, sejak saat itu saya mengetahui bahwa sekali-kali saya tidak dapat melebihi Abu Bakar. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa berlomba-lomba dan berusaha melebihi orang lain dalam kebaikan adalah perbuatan baik dan merupakan perbuatan yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Beberapa keutamaan bersedekah diantaranya, kita akan mendapat pahala berlipat ganda, dapat menghapus dosa-dosa, akan dinaungi pada hari akhir, dapat menambah harta kekayaan dan lain sebagainya. Dengan mengetahui keutamaannya, kiranya kita bisa menjadi orang yang lebih sadar untuk melakukan sedekah dimanapun.